Kula badhe tanglet, Mbah. Ya. Lah hubungannya semua penjelasan tadi dengan Wonosalam apa? Kok Mbah Giol tadi ngendika Wonosalamun thayyibatun warabun ghafur. Lah yo baladun kuwi apa ora kudu digoleki to. Baldatun kuwi apa yo Indonesia. Indonesia apa ya wis thayyibatun. Kuwi kudu digoleki. Thayyibatun itu sejahtera, aman, makmur. Kalau Indonesia kan belum mencapai itu. Di Indonesia masih ada pemimpin yang ijazahnya saja belum tentu tidak palsu loh. Ya. Banyak rekayasa dan kemunafikan. Indonesia belum sanggup menjaga politik dari kotoran-kotoran. Pokoknya Indonesia masih jauh lah dari thayyibatun. Sementara sak ngertiku lho ya. Sak ngertiku lho ya. Iya, Mbak. Daerah Wonosalam kuwi dengan 9 kelurahannya meskipun pasti tidak sempurna lho ya, tapi relatif bisa dibilang baldatun thayyibatun. Mergo pengelolane terbuka, jujur, merdeka dalam batas yang terukur, pelayanannya kepada masyarakat maksimal, rakyatnya juga kritis. Penduduk Wonosalam bukan bebek-bebek atau sampah-sampah yang kentir di sungai zaman, bukan. Para pemimpin di Wonosalam bukan penipu atau pembohong, tidak seperti Indonesia atau lainnya. Yang pasti semua pemimpin dan masyarakat Wonosalam itu harus menjaga dan merawat perilakunya. Jangan sampai Allah marah, apalagi sampai tidak memaafkan. Wonosalam sudah baldatun thayyibatun, jangan sampai tidak Rabbun ghafur. Sekarang saya paham. Kenapa kok judul acara sinau bareng di Wonosalam itu kok desa itu masa depan, bukan masa lalu. Mungkin maksudnya untuk menempuh perjuangan ke masa depan. Jangan mengandalkan Indonesia. Wonosalam harus mengandalkan diri Wonosalam sendiri. Jadi Wonosalam itu bukan masa kini dan masa silam, melainkan justru yang utama adalah masa depan. Pantesan juga ada subjudul Indonesia adalah bagian dari Wonosalam. Bahkan ada yang lebih terang-terangan, Indonesia adalah bagian yang harus diwaspadai dari Wonosalam. Wah, Mengaten nggih? elok. Itu cara berpikir yang cerdas dan kreatif. Wah, memang secara geografis dan teritorial, Wonosalam adalah bagian dari Indonesia. Tapi secara substansial, secara muatan nilai, secara dinamika zaman, Wonosalam punya pandangan yang kritis terhadap Indonesia. Jangan sampai peran Indonesia di Wonosalam akan merugikan atau menghancurkan Wonosalam. Jadi jangan sampai Wonosalam membiarkan dirinya dirusak oleh siapapun saja yang datang dari luar Wonosalam. Wonosalam harus mempertahankan keadaan toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Wonosalam harus terus menjadi desa teladan nasional. Kalau itu nanti dulu Don. Wonosalam disebut teladan atau tidak, itu tergantung cara pandang Dewan Jurinya. Kalau pola pikir Jakarta beda dengan Wonosalam, ya belum tentu Wonosalam jadi wilayah teladan, ya toh? Wong Wonosalam, wong manusia Jakarta juga beda dibanding manusia Wonosalam. Ya, enggak penting itu. Itu semua bukan yang utama, Wonosalam digelari teladan atau tidak, yang penting para pemimpinnya dan semua penduduknya istiqomah menjadi uswatun hasanah. Kuwi sing penting. Oh iya ya. Selama ini tidak ada penghargaan uswatun hasanah di Indonesia loh. Selama ini banyak bentuk-bentuk penghargaan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten. Tapi rata-rata dasar pertimbangannya adalah materialisme dan keduniaan, bukan nilai kebudayaan atau kerohanian. Tidak ada kelengkapan yang mencakup nilai kemanusiaan, moral,
kreativitas, apalagi akhlak dan takwa. Seluruh Indonesia dan pemerintahnya tidak ada yang berpikir uswatun hasanah. Kata uswatun hasanah hanya dipakai untuk ngasih nama bayi muslimah. Alah tole. Syukur alhamdulillah tole milenialku jebul utekmu yo muncer lan encer. Punya kawruh sejati tentang manusia dan kehidupan. Muncer lho. Doni, karo Imam. Menurut kalian apa saja sih yang harus diperhatikan untuk mengetahui kualitas kehidupan di desa? Apa? Ayo. Nomor 1 ya kewenangan desa. Oh. Kedaulatan masyarakat desa terhadap kehidupannya. Jangan sampai kedaulatan negara ataupun lainnya menginjak dan menganggap tidak ada kewenangan desa. Undang-undang mestinya menjamin bahwa desa dan daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Mbah. Sip. Setiap desa memiliki kewenangan dan mengatur desanya, untuk mengatur desanya. Menyelenggarakan pemerintahnya sendiri, pembangunan dan pemberdayaannya sendiri, tanpa dicampuri oleh kekuasaan pusat negara. Terus, kabupaten juga harus mendukung, mewadahi, dan menjaga kedaulatan desa. Dan harus punya daya saring yang tegas, namun bijaksana terhadap intervensi dari atas atau pusat yang bisa merusak kehidupan desa, Mbak. Desa itu bukan bawahan kecamatan, kabupaten, atau provinsi dan negara. Sebaliknya, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mengabdi, melindungi, dan mendorong keselamatan dan kemajuan desa. Sebab yang diabdi oleh semua level pemerintahan di negara adalah rakyat yang mayoritasnya hidup di desa-desa. Setiap desa dijamin kedaulatannya di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta di bidang pelaksanaan pembangunan desa di segala bidang kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dari sektor pertanian hingga non-pertanian. Dari urusan pariwisata hingga yang di luar itu. Semuanya pokoknya. Yes. Bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, kebudayaan, fasilitas-fasilitas umum, penanganan penduduk yang miskin, yang difabel, dan semua urusan lain yang tujuannya adalah penyejahteraan seluruh penduduk, Mbak. Intinya, semua pemimpin dan penduduk desa berhak, berdaulat, dan berkewajiban untuk membangun dirinya menjadi desa yang soleh. Aku soleh yuk. Soleh niku pripun itu? Soleh niku pripun? Nek teng kampung kula wonten soleh warung soto. Pak Soleh. Nih. Loh. Mbah Geol kan sudah lama mulang, kamu semua soleh itu apa toh? Iya toh? Pak Jan, iya toh? Mbah Geol sering mengajarkan kepada kami bahwa orang soleh artinya bukan sekedar orang baik, Mbak. Tapi orang yang memperbaiki. Orang yang selalu punya naluri dan kesadaran untuk memperbaiki keadaan. Keadaan apapun itu. Keadaan diri sendiri, keadaan keluarga, apalagi keadaan desa. Mungkin sekali ya, Wonosalam ini sudah bisa disebut desa soleh. Di samping desa Uswatun Hasanah. Nanti dulu. Wonosalam ini sudah Robun Gofur apa belum? Sebentar. Saat-saat ini sebenarnya yang paling urgen bagi Wonosalam bukan soal desa teladan, desa Uswatun Hasanah, atau desa soleh. Lah yang urgen apa toh ya? Ada yang lebih utama apa, Mbah Yud? Ada yang darurat apa? Gini loh, mikirnya begini, Iya. ya. Ada hal-hal yang Wonosalam atau desa-desa lain di seluruh Indonesia bisa mandiri, berdaulat untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Tapi jangan lupa, ada hal-hal lain yang semua desa-desa ini tergantung pada pemerintah pusat atau situasi dan keadaan nasional.